Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Febrianti dengan teman saya Rian. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang. Untuk pertama-tama puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya, yang berjudul histogram, poligon, dan kurva Ogive. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang histogram. Histogram ini adalah grafik seperti diagram batang tetapi menggambarkan distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Untuk langkah-langkahnya ini adalah: buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas serta pada tepi atas kelas untuk setiap kelas. Dan yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal histogram. Dan yang kedua ini ada poligon. Poligon ini adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0 melewati titik tengah nilai dan kembali ke frekuensi 0 lagi. Untuk langkah-langkahnya yaitu: pertama, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi atas kelas pada setiap kelasnya, dan biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya saja yang dikenal dengan histogram tadi. Dan yang ketiga ini ada tambahan kolom nilai untuk nilai tengah. Dan yang keempat, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi kelas maupun untuk tepi atas kelas pada setiap kelasnya, dan biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya saja yang dikenal dengan histogram tadi. Dan yang ketiga ini ada tambahan kolom nilai untuk nilai tengah. Dan yang keempat, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan, dan teruskan ke 0 frekuensi. Yang ketiga ini aku akan menjelaskan tentang kurva Ogive. Kurva Ogive adalah kurva yang menunjukkan kumulatif negatif atau kumulatif positif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi, itu disebut frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk grafiknya berupa Ogive positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kumulatif lebih dari, yang artinya adalah Ogive negatif. Untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas. Yang kedua, sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Yang ketiga, gambarlah kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Untuk langkah-langkah menyusun daftar distribusi frekuensi, yaitu ada jangkauan data yang bisa disebut J sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Banyak kelas ini disebut dengan K. K ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Panjang interval kelas itu disebut I, yang sama dengan jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, tentukan batas kelas bawah dan atas kemudian sesuai dalam tabel dengan menghitung frekuensinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dengan NIM 181011250192. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, prodi akuntansi, akan menjelaskan tentang contoh dari histogram, poligon, dan kurva Ogive. Selanjutnya kita akan tampilkan contoh dari seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari N-nya itu 35 orang. Data hasil penelitian itu dalam satuan kilogram diberikan sebagai berikut. Ada 48 sampai dengan 56 sesuai dengan gambar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat histogram. Dan untuk membuat histogram, kita harus mengetahui jangkauan data. Jangkauan data yaitu
nilai X maksimal dengan nilai X minimal. Yang dari data didapat nilai X maksimalnya 74 dan minimalnya 16. Jadi X maksimal dikurangi dengan X minimal, hasilnya jangkauan data yaitu 58. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya kelas atau yang disebut dengan K dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Di sini N-nya itu senilai 35. Dengan demikian 1 ditambah 3,3 log 35 dengan hasil 5,095. Maka hasilnya adalah 6,095 dan kita bulatkan ke angka 6. Selanjutnya kita mencari interval. Interval didapatkan dengan J atau jangkauan data dibagi banyaknya kelas dengan hasil 9,67 dan kita bulatkan ke angka 10. Kemudian kita masukkan daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, berat badan di kolom 1, kemudian kita menggunakan turus atau bisa juga menggunakan frekuensi. Nah, untuk selanjutnya kita harus menentukan banyaknya kelas dulu. Banyaknya kelas yaitu ada 6. Nah, untuk intervalnya kita harus 10. Kenapa 10? Karena di sini dihasilkan dari pembagian jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas. Hasilnya 10. Jadi kita mulai dari angka 15. Kita coba hitung dari angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Jadi intervalnya ada 10. Nah, selanjutnya kita dilanjutkan dengan data 25 sampai 34, 35 sampai dengan 44, 45 sampai dengan 54, 55 sampai dengan 64, dan 65 sampai dengan terakhir di angka 74. Kemudian kita harus menentukan frekuensinya. Dalam tabel tersebut, interval 15 sampai dengan 24 itu ada 3 angka. Jadi kita masukkan 3 dari interval 25 sampai 34 itu ada 5 nilai, jadi kita masukkan 5. Dari 35 sampai 44 itu ada 9, kita masukkan 9. Dan selanjutnya 8 dari interval 45 sampai dengan 24. Dari interval 55 sampai 64 ada 8 juga. Dan dari 65 sampai 74 itu ada 2 nilai. Untuk selanjutnya tabel distribusi frekuensi sudah. Nah, kemudian kita maju ke histogram. Cara menentukan tepi bawah atau TB dikurangi 0,5 itu dari interval paling kecil, yakni di sini kita ada angka 15. Dan untuk tepi atas atau TA itu batas atasnya ditambah 0,5. Di sini kita contoh di angka 24. Jadi untuk batas bawah yakni 14,5 itu dari 15 dikurangi 0,5. Dan kemudian 24,5 dari 25 dikurangi 0,5 dan seterusnya. Untuk batas atas ditambah 0,5 yakni 24 ditambah 0,5 hasilnya 24,5 dan seterusnya.
Setelah kita menemukan tepi bawah dan tepi atas, maka kita akan masuk ke cara pembuatan tabel histogram. Dari 0 sampai dengan 10 itu adalah frekuensi, dan yang paling bawah adalah nilai dari tepi atas dan bawah. Selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatan poligon. Poligon di sini kita akan menentukan nilai tengah terlebih dahulu, yaitu dengan cara setengah dikali tepi bawah ditambah tepi atas. Tambahkan nilai tengah satu kelas sebelum dan sesudah. Jadi setengah dikali 14 ditambah 24,5 hasilnya 19,5, dan seterusnya ke bawah. Maka kita akan melihat hasil dari tabel poligon seperti lihat di atas. Seperti itu untuk gambaran poligon. Kemudian kita akan memasuki kurva Ogive. Kurva Ogive kita harus menentukan F kumulatif kurang dari atau Ogive positifnya dengan cara Ogive positif dari 25,5 frekuensinya itu ada berapa, dilihat dari data berat badan dan frekuensi, yakni itu ada 3. Kemudian Ogive positif dari 34,5 itu ada 8. 5 ditambah 3 jadi 8. Kemudian dari 44,5 itu 9 ditambah 5 ditambah 3 hasilnya 17, dan seterusnya ditambah ke atas, dan kita menggunakan tepi atas. Kemudian untuk menentukan kumulatif lebih dari atau Ogive negatif itu ditentukan dari tepi bawah, yakni 14,5 ada frekuensi berapa ke bawahnya, yaitu 35988. 2 itu ditambahkan jadi hasilnya 35. Selanjutnya Ogive negatif dari 24,5 yakni ada 59882 hasilnya 32, dan seterusnya. Dan kemudian untuk kurva Ogive bisa digambarkan dengan tabel seperti berikut. Untuk ininya 0 sampai 40 itu frekuensi, dan untuk yang di bawahnya 15 sampai 24 itu interval. Baik, terima kasih. Penyampaian materi dari kami dari kelompok 6 untuk histogram, poligon, dan kurva Ogive sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di video-video berikut dari kami saling sharing tentang materi. Terima kasih.